Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Nun. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Tahun 1952 di Biaracarta di Rumania, dua biarawati turun ke aula gelap menuju pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini. Biarawati yang lebih tua melewati pintu untuk menemukan semacam artefak, sementara biarawati yang lebih muda, Sister Victoria yang diperankan Charlotte Hope mulai berdoa. Tiba-tiba biarawati yang lebih tua muncul berlumuran darah, dia menyuruh Victoria untuk lari sebelum dia ditarik kembali ke dalam kegelapan. Victoria berlari menuju jendela sambil memegang kunci. Biarawati iblis falak yang diperankan oleh Bonnie Arons bergerak perlahan dan mendekat ke arahnya. Victoria meminta pengampunan dari Tuhan sebelum dia melompat dan gantung diri. Beberapa waktu kemudian, tubuhnya yang membusuk ditemukan oleh seorang pria yang dikenal sebagai Frenchy. Para pejabat di Vatikan mengetahui kabar bunuh diri Victoria, yang dianggap sebagai dosa terakhir. Mereka meminta Pastor Anthony Burke untuk menyelidiki. Dia mencari novisiat muda bernama Suster Irene, yang saat ini bertindak sebagai guru bagi gadis-gadis muda. Keduanya berkumpul dan pergi mencari Frenchy sehingga dia bisa membawa mereka ke tempat dia menemukan tubuh Victoria. Ketiganya pergi ke biara tempat Frenchy membawa Burke dan Irene ke kotak es tempat dia meninggalkan tubuh Victoria. Frenchy terkejut saat melihat Victoria berubah posisi menjadi duduk padahal sebelum Frenchy menaruh jasad Victoria dalam keadaan berbaring. Burke kemudian membongkar jari Victoria dan menemukan kunci di tangannya. Mereka kemudian mengambil tubuhnya untuk dimakamkan dengan layak. Saat berjalan kembali ke biara, Burke melihat darah segar di tangga tempat Frenchy menemukan tubuh Victoria. Mereka kemudian pergi ke kapel tetapi belum bisa masuk ke biara. Mereka bertemu kepala biara, yang memberitahu mereka bahwa mereka terlibat dalam sumpah diam untuk Victoria, dan mereka dapat masuk keesokan harinya. Burke dan Irene pergi ke kamar mereka sementara Frenchy pergi. Dia berjalan melewati hutan yang gelap dan melihat sesuatu yang tampak seperti Victoria. Dia mengikutinya dan akhirnya diserang oleh seorang biarawati iblis. Frenchy memungut salib dari tanah dan berjalan pergi dengannya. Irene menceritakan kepada Burke tentang serangkaian penglihatan yang dialaminya sebagai seorang anak, yang semuanya diakhiri dengan mendengar ungkapan Maria menunjukkan jalannya. Burke kemudian mengingat sebuah insiden di Prancis di mana dia dipanggil untuk mengusir seorang anak laki-laki bernama Daniel yang telah kerasukan. Terlepas dari upaya Burke, bocah lelaki itu menderita luka fatal akibat pengusiran setan, dan Burke merasa bersalah sejak itu. Malamnya, Burke dibangunkan oleh suara musik. Dia pergi ke hutan dan melihat bocah laki-laki seperti arwah Daniel. Burke mengejar anak itu sampai ke pemakaman, tiba-tiba visi itu menjadi hidup dan mendorong Burke ke dalam peti mati dan menguburnya hidup-hidup, meninggalkannya dengan bel. Irene terbangun karena mendengar suara bel, dia kemudian berjalan di kapel, dia melihat bayangan hitam berjalan mendekatinya, tiba-tiba falak muncul dan mencoba menyerangnya, sampai cermin hancur berantakan. Hal ini membuat Irene ketakutan dan berlari keluar. Irene mendengar Burke membunyikan bel. Namun beberapa lonceng di sekitar kuburan mulai berbunyi, tetapi Irene berhasil menemukan peti mati Burke dan dia mulai menggalinya. Sebelum dia bisa mencapainya, tangan iblis mulai menariknya, tetapi Irene berhasil membebaskannya. Di dalam peti mati, Burke kemudian menemukan banyak buku tentang okultisme. Keesokan harinya, Burke dan Irene pergi ke biara, tetapi hanya Irene yang diizinkan masuk. Dia bertemu dengan Suster Oana, yang mengatakan kepadanya bahwa para biarawati berganti shift untuk berdoa guna menjauhkan kejahatan. Oana mendengar tentang Irene yang melihat falak, dan Oana menjelaskan asal-usul iblis. Ketika biara dibangun selama abad ke-8, seorang duke yang terobsesi dengan kekuatan neraka mencoba membuka celah untuk memanggil falak, tetapi beberapa orang menemukan dan membunuh sang duke sebelum falak dapat sepenuhnya muncul, membuatnya tetap terperangkap menggunakan artefak yang mengandung darah Kristus. Dia tetap disegel di neraka sampai bom dari Perang Dunia II dijatuhkan di sekitar biara dan membuka celah, membuat setan itu lepas. Oana menjelaskan bahwa falak mengambil wujud seorang biarawati agar terlihat seperti mereka yang lain dan memangsa kelemahan mereka. Sementara itu, Burke membaca tentang falak dan mengetahui namanya. Frenchy berada di sebuah kedai di mana dia mendengar bahwa salah satu pengunjung memiliki seorang putri berusia 12 tahun yang bunuh diri dengan digantung setelah diduga melihat sesuatu yang mengerikan. Setelah Frenchy memberitahu bartender bahwa dia pergi bersama Burke dan Irene ke biara, bartender itu memperingatkan Frenchy bahwa mereka berdua mungkin menjadi korban berikutnya.
Burke sekali lagi mencoba memasuki biara, hanya untuk bertemu dengan kepala biara lagi untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan menemukan jalan lain. Dia mencoba untuk bertanya kepada kepala biara tentang kunci yang dia temukan dengan Victoria, tetapi dia mengatakan kepada Burke bahwa sudah terlambat dan bahwa Irene tersesat. Tubuhnya kemudian tampak lemas. Burke mencoba membuka kerudungnya untuk melihatnya, tetapi tubuh iblisnya mencengkeramnya sampai dia melepaskan tangannya. Irene terbangun setelah melihat pemandangan falak yang menakutkan. Dia berjalan di luar kamarnya dan sekali lagi diserang oleh biarawati iblis. Burke mendengar suara itu dan mencoba menyelamatkannya, tetapi dia juga diserang sampai Frenchy muncul dengan senapan. Irene menemukan biarawati lain dan mulai berdoa bersama mereka saat kekuatan jahat mengukir pentagram di punggungnya. Irene kemudian melihat tubuh seseorang yang dibungkus kain putih. Saat dibuka, mayat itu tampak seperti Oana, tetapi dia segera menyadari bahwa Oana dan para biarawati lainnya tidak nyata, melainkan penglihatan. Ketiganya bersatu kembali karena mereka menyadari bahwa Victoria tidak mencoba bunuh diri, melainkan mengorbankan dirinya sendiri agar falak tidak dapat merasuki tubuhnya dan menyebarkan teror. Mereka menuju ke katakombe untuk menemukan artefak dengan darah Kristus. Irene menyadari bahwa Mary menunjukkan jalan, mengacu pada patung Maria yang secara tak terduga menunjukkan jalan kemana mereka dapat menemukan artefak. Benar saja, mereka menemukan botol berisi darah setelah membuka kamarnya menggunakan kunci Victoria. Segera, falak muncul kembali dan menyerang ketiganya. Falak mulai mencoba merasuki Irene sementara Burke diserang oleh Daniel yang jahat. Irene dirasuki sebentar, tetapi Frenchy berhasil membuang darah padanya untuk membebaskannya. Falak melepaskan kekuatan gelap pada Frenchy, lalu mencoba menenggelamkan Irene. Dia menariknya dan melihat bahwa botolnya rusak. Dia meludahkan darah di wajah Falak, mengirim iblis itu kembali ke neraka dan menutup celah itu. Saat ketiganya meninggalkan biara, Irene menanyakan nama aslinya pada Frenchy, dan dia mengatakan itu Maurice. Kami kemudian melihat salib terbalik dibakar di belakang leher Maurice.